Halo, assalamualaikum teman-teman Dergar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti sehat nih sekeluarga. Hari ini gue kembali berada di lot 32 dan hari ini gue pengen ngebahas tentang sejarah Suzuki Jimny di Indonesia. Kalau ngomongin Suzuki Jimny, siapa yang nggak kenal? Ini adalah salah satu produk legendaris dari Suzuki dan apalagi zaman sekarang ini, semenjak udah muncul yang generasi terbarunya, itu makin banyak masyarakat yang mengenal Jimny. Yang tadinya mungkin yang tahu Jimny cuma sekedar kalangan yang hobi otomotif atau kebanyakan memang orang-orang yang sudah dari dulu ngikutin Jimny, tapi sekarang Jimny ini lebih banyak masyarakat luas yang mengenalnya. Dan kalau ngomongin Jimny, itu di dunia udah terjual lebih dari 3 juta unit dan terjualnya ke hampir 200 negara. Jadi sebelum kita akan ngebahas generasi Jimny dari mulai yang paling pertama sampai yang paling akhir, gue pengen ngasih tauin dulu tentang sejarah dari Suzuki Jimny ini. Jadi sejarah dari Suzuki Jimny itu dimulai di pertengahan tahun 60-an. Jadi dulu Suzuki itu sempat ngebeli Steyr-Puch Halflinger. Itu adalah sebuah kendaraan 4x4 dari Eropa, di mana Suzuki membeli untuk mempelajari sistem 4x4-nya. Setelah itu di tahun 68, Suzuki ngebeli sebuah perusahaan mobil kecil di Jepang yang bernama Hope Motor. Mereka mempunyai sebuah model 4x4 yang dinamain Hopstar On 360. Dan dari mobil itulah akhirnya Suzuki memberanikan diri untuk mengeluarkan produknya sendiri, di mana Hopstar On 360 tersebut akhirnya menjadi, ya boleh dibilang referensi atau dasar untuk Suzuki membuat Jimny. Dan akhirnya keluar Suzuki Jimny yang pertama yaitu LJ10. Dia merupakan sebuah 4x4 yang ukurannya sangat mungil dengan mesin 2 tak, 2 silinder, cc-nya hanya 360 cc. Lalu 2 tahun kemudian muncul lagi penyempurnaannya yaitu LJ20 yang bedanya ada di bagian grill. Karena kalau sebelumnya lebih garisnya ke samping, sekarang garisnya ke bawah atau vertikal. Nah, setelah itu teman-teman, kalau ngomongin untuk yang ada di Indonesia, baru ada di model yang berikutnya, yaitu LJ50. Tapi kalau LJ50 itu belum resmi dijual oleh Suzuki di Indonesia kepada masyarakat. Jadi waktu itu masih full dimasukin ke Jepang dan peruntukannya lebih untuk ke perusahaan maupun instansi. Nah, jadi yang pertama kali resmi masuk ke Indonesia oleh Indomobil adalah LJ80. LJ80 ini adalah model yang terakhir dari generasi pertama. Jadi dia untuk pertama kalinya akhirnya udah menggunakan mesin 4 silinder 800 cc dengan kode F8A. Kalau tenaga kurang lebih di sekitaran 41 HP, kalau torsinya di sekitar 60 Nm. Jadi kalau misalnya LJ80 itu di Indonesia paling dikenal dengan sebutan Jimny Jangkrik. Mungkin sejarahnya karena ini diambil dari nama salah satu tokoh kartun yang ada di luar sana yaitu Jimny the Cricket, di mana cricket itu artinya adalah jangkrik. Tapi nggak cuma jangkrik aja sebutannya, karena beberapa daerah lain itu mempunyai sebutannya masing-masing yang berbeda. Ada kotrik, ada badak, dan lain-lain. Kalau ngomongin yang generasi pertama yang ada di Indonesia ini, hadir dalam 2 varian, teman-teman. Ada LJ80Q, yaitu dia yang soft top, dan ada LJ80V, seperti yang ada di belakang gua, yaitu yang hardtopnya. Nah, kalau pendapat gua tentang Jimny Gen 1 atau LJ80 di sebelah gua ini, sebenarnya walaupun ini udah hitungannya puluhan tahun yang lalu dan mungkin nggak semuanya emang suka dengan desain bodinya yang mungkin buat sebagian orang terlalu old school ya, tapi nyatanya memang penggemarnya sekarang masih tetap banyak teman-teman. Kalau ngomongin desain bodinya, emang era-eranya dari Jimny Jangkrik ini bisa di tandeminnya sama kalau misalnya di TAF itu kayak TAF Kebo ya. Jadi modelnya itu kayak kalau kita lihat ya, bodinya itu dia masih ada kayak garisan-garisannya yang khas, yang di keduanya itu tetap ada. Sementara buat desain paling depannya, ya boleh dibilang sebenarnya sampai sekarang menurut gua nggak tergantikan atau nggak teraplikasi ke generasi-generasi berikutnya. Jadi tetap ada satu ciri khas dari generasi pertama yang boleh dibilang nggak tergantikan, teman-teman.
Nah itu kalau desain, sementara kalau misalnya gue ngomong untuk dipakainya, terutama untuk penggunaan off-road, menurut gue tetap Jangkrik ini jadi salah satu mobil yang paling nggak nyusahin. Di Jimny pun termasuk yang nggak paling nyusahin. Karena bukan cuma masalah dia teknologinya yang sangat sederhana, tapi dengan bobotnya yang enteng, ini kalau kita pakai off-road, itu boleh dibilang nggak terlalu banyak ya yang namanya PR gara-gara nyangkut, dibandingkan kita pakai mobil yang lebih berat lainnya. Karena emang ya dengan bobot yang kurang lebih sekitar 600 kilo, itu berasa banget yang namanya buat off-road, jauh lebih mudah, dan lebih mudah juga untuk dikendalikan bahkan untuk orang yang baru belajar sekalipun. Apalagi untuk mesinnya yang cuma 800 cc, itu menurut gua membuat mobil ini juga cocok untuk yang pengen mulai off-road. Kemudian yang generasi 2 itu resmi masuk ke Indonesia di tahun 1982. Saat pertama kali keluar, itu yang kita tahu hanya versi 4x4 dengan kode SJ410. Umumnya itu dia ada dua model untuk atap atau tipe bodinya. Pertama adalah yang tipe hardtop, itu orang sebutnya Super Jimny. Ada yang tipe canvas yang disebut Sierra. Sementara kalau kita ngomongin yang hardtopnya atau yang atap kerasnya, dia itu juga mempunyai beberapa pilihan teman-teman. Jadi waktu awal keluar, sampai ke tahun 84 itu masih yang atap trapeze. Lalu sampai ke tahun 88 itu atapnya yang agak tinggi, tapi nggak tinggi banget, yang orang sebutnya atap tanggung atau atap kentang. Lalu yang berikutnya itu adalah yang atap tinggi atau atap panjul yang dia berakhir di tahun 2006. Nah teman-teman, kalau ngomongin di generasi kedua, ini menurut gue menjadi generasi yang boleh dibilang paling timeless, paling legend, dan paling banyak peminatnya. Populasinya juga kayaknya yang paling banyak ada di generasi kedua ini teman-teman. Gak cuma di Indonesia, tapi juga di berbagai negara lain. Jadi ini menurut gue adalah salah satu benchmark atau standar dari sebuah Suzuki Jimny itu ada di generasi kedua. Jadi walaupun kita sudah bisa menikmati menggunakan generasi-generasi berikut yang lebih canggih, tapi orang melihat tetap yang asli, orisinil, genuine dari Suzuki itu adanya di generasi kedua. Makanya wajar kalau orang biasanya suka merelate ya, atau mengaitkan apa yang ada di desain-desain kendaraan Jimny barunya, mengaitkannya dengan elemen-elemen yang ada di Jimny generasi 2. Nah teman-teman, ngomongin yang generasi kedua, ini juga ada yang versi 4x2. Pasti teman-teman udah tahu semua, yaitu yang Katana. Tapi yang Katana itu sebenarnya namanya baru ada di tahun 86. Karena sebelumnya Jimny yang 4x2 itu masih belum pakai nama Katana. Jadi orang nyebutnya ya Jimny Banshee atau Jimny yang 4x2. Selain itu, kalau kita ngomongin untuk mesin, itu semua mesinnya sama teman-teman. Jadi buat mesinnya itu sekarang udah naik 1000 cc, kodenya F10A, tenaganya kurang lebih sekitar 45 HP ya. Sementara torsinya di 73 Nm. Dan ini menurut gua menjadi salah satu mesin yang sangat merakyat, yang mau diapain juga itu nggak susah, kita mau maintenance, reparasinya juga nggak puyeng, dan banyak orang yang bisa mengerjakannya di seluruh Indonesia. Setelah itu, masih ada model dari generasi 2 yang hadir di Indonesia teman-teman, yaitu Suzuki Caribbean. Tapi bedanya kalau Suzuki Caribbean, ini full diimpor dari Thailand. Yang membedakan itu adalah wheelbase yang lebih panjang, dan dia model bodinya itu seperti pickup dengan extra cabin. Jadi dia modelnya itu kurang lebih memang sama, hanya beda di desain body aja, tapi untuk mesinnya juga beda. Karena bukan pakai 1000 cc lagi, tapi pakai 1300 cc injection, tapi menggunakan yang jenisnya single point. Berikutnya, buat yang generasi ketiga, yang hadir di Indonesia adalah JB43. Sebenarnya kalau yang generasi ketiga ini, dari tahun 98 itu udah keluar. Tapi kalau di Indonesia, sayangnya baru masuk tahun 2017. Persisnya pas di pameran Gias 2017. Udah masuknya telat 19 tahun teman-teman. Hadirnya pun hanya dengan jumlah unit yang sangat sedikit, yaitu sekitar 88 unit. Emang sangat disayangkan, karena generasinya itu jadi terputus ya. 19 tahun nggak ada model baru dari Jimny yang masuk ke Indonesia. Dengan jeda yang cukup lama itu, tiba-tiba ya di ujung mau masuk generasi keempat, malah muncul yang generasi ketiga di Indonesia, juga jadi terkesan
kayaknya ini emang untuk clearance saja ya, atau ngabisin stok Suzuki Jimny JB74 yang ada di Jepang. Tapi tetap peminatnya banyak, dengan harga waktu itu kalau nggak salah 285 jutaan, yaitu cepet ya ludesnya ya teman-teman. Sementara pendapat gua teman-teman, kalau yang Gen 3, ini kan kalau di Indonesia lebih banyak orang nyebutnya Jimny White. Karena kalau versi yang bukan JDM, dia emang lebih lebar teman-teman. Gardannya lebih lebar, terus dia juga menggunakan over fender. Jadi emang lebih wide body ketimbang yang di Jepang. Pendapat gue sih sebenarnya Jimny yang generasi ketiga ini boleh dibilang dia ada di fase mobil kapsul ya, era kapsul, dimana desain-desainnya tuh udah lebih membulat. Karena udah lebih membulat, udah semakin nggak Jimny banget, yang dulu-dulunya kotak. Jadi sebagian orang malah justru nggak suka, karena untuk ukuran Jimny kok kayak jadi manis banget gitu. Padahal ya di satu sisi juga market barunya juga muncul. Yang tadi yang nggak suka Jimny, bentuknya terlalu tua, terlalu kotak. Pas udah ada yang generasi ketiga ini, mereka malah justru suka. Karena terlihat kayaknya milenial banget ya, 2000-an banget, ngebulet, stylish, modis, dan manis. Jadi aksennya bukan sangar, tapi manis teman-teman. Sementara kalau handlingnya menurut gua, ini boleh dibilang masih rasanya nggak terlalu jauh berbeda sama yang generasi kedua. Versi emang pastinya lebih nyaman, lebih kedap. Tapi liar-liarnya kita nyetir Jimny, itu masih berasa banget teman-teman di generasi ketiga. Jadi style atau rasa dari Jimny-nya itu nggak hilang di generasi ketiga ini. Nah sekarang untuk yang generasi terakhir, yang masuk ke Indonesia adalah JB74. Semenjak ada JB74 ini, kayak gue bilang tadi, semakin banyak lapisan masyarakat yang kenal Jimny. Yang tadi yang nggak tahu sama sekali kalau ada generasi sebelumnya, itu sekarang akhirnya jadi tahu. Karena mobil ini boleh dianggap cukup fenomenal dari pas sejak awal resmi dirilis, yaitu di tahun 2019, tepatnya di Gias 2019. Semenjak itu orang langsung banyak juga yang inden, yang SPK segala macem, dan karena emang unitnya cukup terbatas yang masuk, jadinya akhirnya antriannya itu panjang teman-teman. Akhirnya harganya pun naik, dan itu juga yang ngebikin si JB74 semakin kayak bikin orang penasaran teman-teman. Nah ngomongin JB74, gue sebenarnya juga alhamdulillah bisa menjadi salah satu orang pertama yang test drive untuk off-road. Jadi waktu itu salah satu teman gue emang termasuk yang paling awal dapat JB74, dan gue melakukan test drive, baik yang on-road pastinya sama yang off-road. Dan cerita yang menarik ya teman-teman, saat gue lagi test drive off-road, itu di hari yang berbarengan dengan peluncuran JB74 di Gias 2019. Jadi selesai gue ngelumpur di daerah deket ICE, habis itu gue bawa mobilnya ke ICE BSD, dan di sana banyak yang heran juga ya. Ini kayak mobilnya di dalam baru aja dibuka sarungnya, baru aja diluncurin. Tapi di luar parkiran udah ada mobil yang full penuh lumpur nih. Ini emang ada test drive-nya di sini apa gimana nih? Jadi ya menjadi satu pengalaman yang unik juga sih teman-teman. Nah ngomongin untuk JB74 ini, gimana rasanya menurut gua? Sebenarnya sih boleh dibilang untuk ukuran harganya yang sekarang itu ya pastinya dibilang worth it tuh juga enggak teman-teman. Jadi kalau orang belinya bukan mencari kenyamanan, bukan mencari emang kemampuan yang luar biasa, itu nggak masalah. Jadi emang pengen ya punya aja, entah buat nostalgia, entah kayak untuk kebanggaan. Oh gue punya loh Jimny baru nih, susah loh dapetnya. Kalau untuk itu nggak masalah. Tapi kalau dibilang untuk kenyamanan, menurut gue sih standar mobil baru aja ya nyamannya ya. Karena nggak ada hal yang luar biasa. Teknologinya tetap boleh dibilang sederhana, tetap konvensional. Dia pakai leather frame, depannya tetap pakai gardan solid. Sementara mobil-mobil lain yang modern udah pakai independen semua. Jadi ya emang boleh dibilang di satu sisi kita beli histori juga teman-teman. Kita beli nama, kita membeli sesuatu yang mungkin di hati kita itu menjadi hal yang luar biasa. Dan itu cocok banget ada di JB74 ini. Sementara kalau buat mesinnya, ini mesinnya sama kan kayak R3 K15B. Jadi ya sebenarnya juga nggak ada sesuatu yang wah banget ya. Jangan orang bandingin dengan sekarang beli harganya 400-500 juta, terus berharap mesinnya juga wah.
Sayangnya enggak. Ya, tapi balik lagi sih sebenarnya. Kayak gue bilang tadi, kalau misalnya kita beli ini, emang yang kita lihat bukan secara untuk kenyamanan, secara fiturnya, tapi lebih ke nilai-nilai yang sifatnya emosional aja sih teman-teman. Nah, jadi kurang lebih begitu teman-teman, buat sejarahnya dan generasi-generasinya dari yang awal sampai yang terakhir yang ada di Indonesia. Jadi secara overall, gue bisa bilang sih sebenarnya Suzuki Jimny itu adalah salah satu kendaraan 4x4 yang ada di Indonesia yang paling merakyat, yang paling banyak temennya, banyak keluarganya, gampang untuk modifikasinya, dan juga kalau kita senang dengan off-road segala macam, ini adalah salah satu kendaraan yang cocok untuk kita memulainya. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin juga ada yang pengen tahu lebih jauh tentang apa yang ada di tempat ini, kalian bisa datang aja ke lot 32. Di sini juga banyak koleksinya, nggak cuma Jimny, tapi berbagai kendaraan 4x4 klasik lainnya juga ada di sini. Oke, semoga bermanfaat videonya dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.